Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Hermanto, dosen Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, kami tim pengabdian masyarakat Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani akan menyampaikan video edukasi mengenai potensi tanaman kumis kucing sebagai imunostimulan. Saat ini di seluruh dunia masih terjadi pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Worldometer, hingga tanggal 14 Desember 2021 tercatat 271.272.003 kasus COVID-19 dan 5.332.221 kasus kematian. Apabila dilihat, kasus kematian akibat COVID-19 sering terjadi pada pasien lanjut usia yang disertai dengan penyakit penyerta. Yang menarik lagi, tidak semua pasien COVID-19 menunjukkan adanya gejala atau gejala ringan saja. Hal ini ada kaitannya antara usia dengan perbedaan kekuatan sistem imun tubuh pasien tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh virus dalam proses penyembuhannya sangat mengandalkan kekuatan sistem imun tubuh. Oleh sebab itu, diperlukan suatu senyawa yang dapat meningkatkan kekebalan imun tubuh atau sering disebut dengan imunostimulan. Berdasarkan hasil penelitian, banyak tanaman obat yang berkhasiat sebagai imunostimulan. Salah satunya adalah kumis kucing atau nama lainnya adalah Orthosipon aristatus. Agar tanaman obat memiliki kualitas dan khasiat yang baik pada saat digunakan, maka kita harus mengetahui bagaimana proses pada saat penanaman hingga tanaman tersebut siap untuk digunakan. Pada video kali ini akan dibahas mengenai penanaman tanaman kumis kucing, pengolahan, serta penggunaan sebagai imunostimulan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, kumis kucing yang tumbuh di Indonesia itu ada 3 varietas, yaitu putih, putih ungu, dan ungu. Ketiga varietas tersebut bisa kita lihat perbedaannya dari warna bunganya. Untuk varietas putih, bunganya berwarna putih, varietas putih ungu berwarna putih semburat ungu, dan varietas ungu berwarna ungu. Sehingga kita bisa bedakan berdasarkan warna atau morfologi bunganya. Tanaman kumis kucing dapat tumbuh dengan baik pada lahan dengan ketinggian 800 sampai 1200 di atas permukaan laut. Tanaman kumis kucing dapat diperbanyak secara vegetatif dengan stek batang. Tanaman induk yang diambil bagian batangnya biasanya yang berusia 10 bulan. Ambil atau potong bagian tanaman induk, terutama bagian pucuk daun. Lalu tanam pada polybag berukuran sedang yang sudah berisi tanah. Untuk pemeliharaan, siram tanaman yang sudah berada di polybag sehari 2 kali. Tanaman kumis kucing sangat mudah perawatannya, sangat cocok kita tanam di sekitar rumah kita, dan kita jadikan tanaman obat keluarga atau toga. Jika akan digunakan sebagai tanaman obat tradisional dalam skala rumah tangga, bagian tanaman kumis kucing yang kita gunakan adalah bagian daun, terutama bagian pucuk daun. Dan setelah kita gunakan atau kita ambil bagian pucuk daun, selanjutnya akan dilakukan pengolahan pasca panen. Untuk pengolahan pasca panen, mari kita simak penjelasan berikutnya. Baik, setelah daun kumis kucing dipanen, selanjutnya kita melakukan proses pasca panen sebagai berikut. 1. Penyortiran basah. Memisahkan daun kumis kucing segar dari kotoran-kotoran atau bahan asing yang mengganggu. Kedua, pencucian. Mencuci daun segar dengan air bersih. Proses pencucian dapat diulang 2 atau 3 kali hingga air bilasan tidak terlihat kotor. Namun, proses pencuciannya jangan terlalu lama, dikhawatirkan kualitas dan senyawa aktif menurun terbawa air. Ketiga, pengeringan. Daun segar yang sudah bersih dapat langsung kita gunakan.
Namun, jika hasil panen cukup banyak, daun tersebut dapat dikeringkan agar dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Berikut cara pengeringan daun kumis kucing. Ratakan daun pada wadah dan pastikan daun tersebut tidak saling menumpuk. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara diangin-anginkan di bawah sinar matahari, namun hindari mengeringkan di bawah terik matahari secara langsung. Pengeringan juga dapat dilakukan menggunakan oven atau alat pemanas lain, di mana suhu sekitar 50-60 derajat Celcius. Setiap lebih kurang 4 jam, daun tersebut dibolak-balik agar keringnya merata. Ketika pengeringan, jauhkan dari air atau udara yang bersifat lembab, serta bahan lain yang dapat mengkontaminasi. Pengeringan dilakukan selama lebih kurang 2 hari hingga kadar air dalam daun di bawah 5% atau memiliki fisik yang cukup kering. Keempat, penyortiran kering. Tahap selanjutnya adalah penyortiran ulang untuk memastikan sekali lagi bahwa tidak ada bahan atau benda asing serta kotoran yang tertinggal. Daun yang sudah kering atau kita sebut sebagai simplicia selanjutnya dapat kita simpan di wadah yang tertutup rapat dan di ruangan yang memiliki sirkulasi yang baik dan tidak lembab. Selanjutnya, marilah kita simak bagaimana cara penggunaan daun kumis kucing sebagai imunostimulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan daun kumis kucing sebagai imunostimulan. Daun kumis kucing telah lama digunakan secara empiris oleh masyarakat Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara sebagai tanaman yang memiliki aktivitas untuk antihipertensi atau mengontrol tekanan darah tinggi, antidiabetes atau mengontrol kadar gula darah, mengatasi gangguan pada ginjal baik peradangan atau terjadinya batu ginjal. Khasiat tersebut telah dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan kandungan senyawa fitokimia, daun kumis kucing memiliki keberagaman senyawa yang banyak memiliki manfaat lain untuk kesehatan tubuh. Di antaranya adalah memiliki potensi untuk menjaga sistem imun atau kita kenal dengan imunostimulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kumis kucing dapat menstimulasi aktivitas fagositik dari sel leukosit. Sel leukosit adalah tentara bagi sistem imun kita, sehingga ketika aktivitas fagositiknya meningkat, menandakan kemampuan untuk mengenali dan menghancurkan virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh akan semakin baik. Selain itu, kandungan asam ursolat yang terkandung di dalam daun kumis kucing memiliki aktivitas antiinflamasi atau mencegah peradangan, sehingga dapat mengurangi keparahan gejala yang diakibatkan saat tubuh terinfeksi suatu virus, mikroba, atau benda asing lainnya. Penggunaan daun kumis kucing untuk menjaga sistem pertahanan tubuh sangat mudah aplikasinya, sehingga dapat dilakukan oleh semua masyarakat dalam skala keluarga. Kita dapat memanfaatkan daun kumis kucing dalam bentuk segar atau yang sudah dikeringkan. Jika dalam bentuk segar, maka kita dapat mengambil 10 gram daun atau setara dengan 50-60 lembar daun. Lalu direbus dengan menggunakan air sebanyak 1 liter pada api yang sangat kecil dan dibiarkan mendidih selama 15 menit hingga air dapat menyusut sampai 3/4-nya atau sekitar 750 ml. Namun, jika kita akan memanfaatkan daun kumis kucing yang sudah kering, maka cukup menggunakan sebanyak 3 gram dan dilakukan hal yang sama, yaitu merebus dengan air sebanyak 1 liter. Hasil rebusan dapat digunakan untuk 3 kali pemakaian, yaitu pada pagi, siang, dan malam, dengan volume konsumsi masing-masing adalah 250 ml air. Jumlah tersebut adalah kebutuhan untuk 1 orang, sehingga jika membuat ramuan untuk semua keluarga, dapat dikalkulasikan saja dengan jumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Untuk meningkatkan rasa, dapat ditambahkan sedikit gula aren ataupun madu saat akan dikonsumsi. Hasil rebusan dapat dimasukkan ke dalam suatu wadah dan disimpan dalam lemari pendingin agar tetap fresh. Pembuatan ramuan dapat dilakukan secara langsung untuk 1 hari pemakaian. Namun, kita tidak bisa menyimpan untuk berhari-hari karena media yang digunakan untuk perebusan adalah air. Sehingga jika disimpan terlalu lama akan mudah tumbuh mikroba yang dapat merusak kandungan senyawa dalam ramuan dan rasa yang dihasilkan.
sehingga batas penyimpanan hasil rebusan hanyalah 24 jam. Penggunaan ramuan daun kumis kucing sebagai imunostimulan dapat dilakukan saat tubuh kita memiliki aktivitas yang padat dan waktu istirahat yang kurang, sehingga tubuh memerlukan suplemen nutrisi tambahan agar sistem daya tahan tubuh tetap optimal dan menghindari infeksi terhadap tubuh. Demikianlah potensi tanaman kumis kucing untuk imunostimulan yang tentu dapat kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi saat ini. Semoga video edukasi ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Wabah COVID-19 belum usai, maka tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk menjaga daya tahan tubuh dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.